Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima hanya diberi sebatang rokok, pengamen keroyok seorang pria hingga babak belur dan alami luka tusuk. Bendungan Kuningan mengeluarkan bau menyengat. Warga sekitar protes karena bertahun-tahun menderita mual, muntah, dan infeksi saluran pernafasan. Ratusan masyarakat berebut bibit tanaman buah gratis dari Pemkab Bogor. Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sinar Galih dibangun di Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta. SPPG ini akan siap melayani kebutuhan MBG bagi 4.000 orang siswa, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui di ujung Purwakarta. Keberadaan dapur umum MBG terus digalakkan di sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan paket makanan bergizi gratis. Salah satunya SPPG Sinar Galih di Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta. SPPG ini menjadi percontohan program pemerintah pusat di mana program makan bergizi gratis tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga menyentuh pelosok pedesaan di ujung perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Cianjur. Kesiapan SPPG Sinar Galih Manis yang hampir rampung 100%, kini tinggal menunggu surat keputusan dari Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan operasionalnya. Sehingga harapan kami program makan bergizi gratis ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota, tapi di masa pedesaan juga dirasakan, apalagi ini ujungnya Purwakarta, sehingga ini akan menjadi percontohan buat program pemerintah bahwa program ini menyentuh sampai ke wilayah pedesaan, ke pelosok-pelosok. Ini rencananya untuk melayani 3.500 siswa, ditambah dari unsur masyarakat, ibu hamil dan ibu menyusui, kita kurang lebih 4.000-an. SPPG ini sudah hampir 100%, kami pikir kita sudah siap beroperasi. Rencananya, keberadaan dapur MBG SPPG Sinar Galih Manis ini akan melayani kebutuhan MBG untuk 4.000 orang, diantaranya siswa dari mulai tingkat PAUD hingga SMA dan SMK, santri-santriwati di 4 pondok pesantren, ibu hamil dan ibu menyusui. Dapur Umum MBG mencakup 4 desa di Kecamatan Manis, yakni Desa Ciramahilir, Pasir Jambu, Tegal Datar, dan Desa Sinar Galih. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Bau menyengat yang keluar dari air Bendungan Kuningan membuat ratusan warga Desa Randusari, Kecamatan Ciberem Kuningan merasa tidak nyaman. Hidup berdampingan langsung dengan saluran pembuangan air bendungan, tak sedikit warga yang mengalami gangguan pernafasan. Ratusan warga Dusun Wanaasi, Desa Randusari, Kecamatan Ciberem Kuningan, Selasa lalu melakukan aksi protes terhadap kondisi bau tidak sedap yang diduga keluar dari saluran pembuangan Bendungan Kuningan. Sambil membawa spanduk tuntutan, mereka meminta Pemkab hingga Presiden untuk memberikan solusi berupa relokasi ke tempat yang lebih aman dan sehat. Bau menyengat tidak sedap yang bersumber dari saluran pembuangan bendungan sudah tercium sejak tahun 2022 lalu dan makin mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga mengaku mulai mengalami gangguan pernafasan, mual, dan merasa tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Apalagi letak permukiman mereka berdampingan dengan saluran pembuangan bendungan. Solusinya bersama desa, pemerintah daerah, saya kawal suratnya sampai kepada udah berapa lama yang terkait. Semoga tahun 7 bulan. Solusi bersama-sama. Apa sih emang bau atau bau? Silakan siapa yang mau Tahu nggak sih dari mana itu baunya? Terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Warga tidak hanya terganggu oleh bau, namun juga hidup dalam kekhawatiran akan jebolnya bendungan. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan warga rata-rata mengalami infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang. Dari hasil peninjauan awal, Kodim 0615 Kuningan bersama Satker Bendungan, sumber bau busuk diduga berasal dari endapan lumpur dan sedimen di dasar saluran yang sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Untuk langkah mitigasi awal, pembangunan kanopi besar di atas saluran pembuangan akan segera dilaksanakan. Ini sudah
kiranya berlangsung cukup lama, mungkin dari tahun 2022 ya. Ini adalah polusi udara, jadi akibat dari polusi udara ini ada beberapa warga masyarakat yang pada umumnya dia menderita infeksi saluran pernapasan. Langkah awal kita akan melakukan pembuatan kanopi secara panjang menyeluruh sehingga uap dari air ini tidak mengarah ke pemukiman. Kemudian juga nanti dalam jangka panjang nanti akan ada beberapa relokasi terhadap beberapa warga yang terkena dampak secara langsung. Jumlah KK yang sampai dengan saat ini terlapor ada jumlah 155. Sementara itu, menanggapi permintaan relokasi warga, aparat masih akan membahasnya lebih lanjut dengan Pemkab Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.